Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan sayyida suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerahnya yang terbaik dan terindah yang hari ini kita rasakan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri teladan agung. Semoga kita bisa meneladani akhlaknya sehingga kita merasakan manisnya iman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema hari ini adalah tawadhu, obat kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang diragakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddu'a li hakada wa ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kafahu ilal ardi rafa'tuhu hakada wa ja'ala batna kaffihi ilas sama'i." Rawahu Ahmad Bazar, Abu Ya'la dan Tobroni dalam Ausat yang bersumber dari Umar radhiyallahu anhu. Barang siapa yang tawadhu karena aku seperti begini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan menelungkupkan tangannya ke bumi. Niscaya aku angkat seperti ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membalikkan telapak tangannya yang tadi dan mengangkatnya ke arah langit. Pendengar yang dirahmati Allah, at-tawadhu biasanya diterjemahkan dengan orang yang merendahkan diri. Para ulama membuat definisi yang berbeda-beda, tapi hakikatnya sama. Kebanyakan yang membuat definisi tawadhu itu termasuk ulama ahli tasawuf atau ahli hakikat. Di antara pengertian atau definisi tentang tawadhu yang pertama, bahwa bersikap tenang, sederhana, sungguh-sungguh, dan menjauhi perbuatan takabur, sombong, ganas, ataupun membangkang. Tawadhu itu merupakan salah satu dari sifat mukmin yang termasuk shodiqin. Fudail bin Iyad, seorang ahli tasawuf yang wara', angkatan tabi'ut tabi'in, mengatakan bahwa orang mutawaddi' ialah orang yang tunduk dan taat, melaksanakan yang hak, benar, serta menerima kebenaran itu dari siapapun. Pendapat lain menegaskan bahwa tawadhu ialah sikap tindak atau sikap tidak menganggap kelakuannya itu lebih tinggi dari yang lain. Al-Junaid, seorang ahli wara', ahli tasawuf, angkatan tabi'ut tabi'in, menganggap bahwa tawadhu ialah tidak membusungkan dada, tapi lemah lembut, tanda hormat. Ibnu Ahailah As-Sarkandari, seorang ahli fikih dan tasawuf, angkatan abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Miladiyah, menganggap bahwa tawadhu menerima yang hak, menerima kebenaran. Al-Hawari berkata bahwa tawadhu ialah bersungguh-sungguh mencapai yang hak. Tokoh Ibnu Taimiyah, seorang ahli dalam mazhab Hambali, menerangkan dalam kitabnya Madarijus Shalihin bahwa tawadhu ialah menunaikan segala yang hak dengan bersungguh-sungguh taat, menghambakan diri kepada Allah sehingga benar-benar
hamba Allah bukan hamba orang banyak, bukan hamba hawa nafsu, dan bukan karena pengaruh siapapun dan tanpa menganggap dirinya tinggi. Pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Nabi SAW menafsirkan makna kibr atau sombong sebagai lawan tawadhu, sebagaimana sabdanya, al-kibru, sombong ialah menolak dan merendahkan orang lain. Para ulama membagi tawadhu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tawadhu kepada agama, yaitu sikap tidak menentang keterangan-keterangan yang dinukil dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan rasio, tidak mencela argumentasi agama, dan tidak menimbulkan terjadinya khilafiyah atau perselisihan pendapat. Yang kedua adalah sikap rela menjadikan sesama muslim sebagai saudaranya selama Allah Subhanahu wa taala menganggap orang tersebut sebagai hambanya. Yang ketiga, merendahkan diri kepada yang hak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala semata serta tunduk, taat dan patuh kepada hukum-hukumnya dan tidak membangkang sama sekali. Nah, ini tingkatan dari tawadhu. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran kita dapati ayat-ayat yang menggalakkan dan mengajak manusia untuk bersikap tawadhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang jahil mengajak bertengkar dengan mereka, mereka balas dengan ucapan bijaksana. Jadi sifat tawadhu ini melekat pada diri seseorang yang bersikap di tengah-tengah masyarakat dengan kearifan, dengan kata-katanya yang bijak, dan yang sikapnya yang sangat luar biasa. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, takabur. An-Nahl ayat 23. Di ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 40, Allah juga berfirman, innalladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyati wa kadzalika nazzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan tidak menerimanya, tidaklah akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula bisa masuk surga walaupun unta dapat masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang terhukum. Al-A'raf 40. Dalam surat Al-Maidah ayat 54, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian murtad dari agama, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kelak Allah akan mendatangkan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya.
yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Mereka yang mencintainya dan mereka yang bersifat lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Mengenai tawadhu, ini dalam hadis dikemukakan, man tawaddu'a lillahi rafa'ahullah. Man tawaddu'a lillahi wa rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, niscaya Allah mengangkat derajatnya. Luar biasa, jamaah pendengar radio dimanapun Anda berada. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, niscaya Allah mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Abu Naim dalam kitab Al-Hilyah yang bersumber dari Abu Hurairah. Di riwayat yang lain, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nari aw tahrumu 'alaihin nar tahrumu 'ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Apakah kalian ingin ku beritahu orang-orang yang diharamkan dikenai api neraka, atau api neraka diharamkan baginya, yaitu api neraka itu haram bagi orang-orang yang dekat kepada Allah, yang merendahkan diri kepadanya dan lemah lembut lagi taat. Pendengar yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW merupakan suri teladan yang sangat baik untuk ditiru dan dicontoh, sebagai figur yang patut dicontoh. Lebih-lebih tentang tawadhu ini, beliau adalah makhluk Allah yang paling utama dan istimewa, makhluk yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, tidak pernah berbesar mulut, tidak pernah menganggap atau memandang orang lain hina atau bertindak merendahkan orang lain. Di antara akhlaknya yang terpuji ialah beliau memberi salam kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersendau gurau dengan mereka, mengobrol dan mendukungnya, beramah tamah sehingga mereka merasa manja kepada beliau. Di dalam rumah tangganya beliau bertindak sebagai orang biasa, memberi makan binatang ternaknya, merawatnya dan memasukkan ke dalam kandangnya. Beliau menyapu dan membersihkan rumah, memeras sendiri susu kambingnya. Beliau makan bersama pelayan dan membantu pembantu rumahnya, menggiling gandum bergiliran dengan pembantunya. Beliau berbelanja sendiri ke pasar dan membawa belanjaannya, menjabat tangan orang kaya ataupun miskin, orang dewasa ataupun anak kecil. Malah beliau sering memulai salam kepada sesama muslim yang dijumpainya. Luar biasa akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ketawaduannya. Beliau bekerja bersama-sama para sahabatnya membuat parit perlindungan ketika di medan perjuangan, untuk mengatur strategi pertempuran, ikut mengumpulkan kayu bakar untuk masak, ikut berternak, dan sebagainya. Beliau tidak mau dibeda-bedakan atau diskriminasi. Sesuai dengan sabdanya, sesungguhnya Allah tidak mau melihat hamba-hambanya dibeda-bedakan di antara sesama kawannya. Ketika ada tamu yang datang ke rumahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang melayani dan meladeni tamunya. Meskipun para sahabatnya memohon untuk tidak mengerjakannya, beliau bersabda, "Aku ingin memuliakan sendiri tamunya." Ini karakter tawadhu yang beliau tanamkan kepada kita sekalian. Dalam majelis yang diadakan, beliau duduk di tempat kosong, tidak mengambil tempat yang perlu diistimewakan.
Beliau bersabda, "Wahai manusia, janganlah kalian mengangkat aku melebihi batas kedudukanku. Allah telah mengambil aku sebagai hambanya sebelum dia mengambil aku sebagai nabi dan rasulnya." Pendengar yang dirahmati Allah, apabila beliau berjalan bersama para sahabatnya, seringkali beliau di belakang mereka, tidak menghendaki diiringkan. Beliau bersabda, "Biarlah di belakangku malaikat yang mengikutiku." Kadang-kadang beliau berjalan kaki, kadang-kadang berkendara unta, keledai, bigol, atau kadang-kadang berjalan kaki tanpa kasut atau sepatu. Kadang-kadang tak berlindang, berselendang, ataupun bersorban. Beliau tidak pernah menolak dihamparkan tikar untuk duduk ataupun untuk tidur. Alas tidur beliau terbuat dari daun kurma yang tidak berspray. Beliau selalu memenuhi undangan orang dari berbagai warna kulit. Tidak pernah menolak ataupun terhina diundang oleh orang miskin atau papa. Beliau selalu membalas hadiah yang diterimanya sebagai tanda terima kasih, meskipun hanya terdiri atau seteguk air atau sepaha kelinci. Pendengar yang dirahmati Allah, beliau mau bergaul dengan siapapun dan duduk bersama tanpa melihat kedudukan orang itu fakir atau miskin, orang lemah ataupun kuat. Beliau memakai pakaian biasa seperti yang dipakai para sahabatnya. Pernah beliau sholat di rumahnya dengan hanya memakai selembar kain sarung panjang yang diikatkan pada lehernya. Karena tidak ada yang lain lagi. Karena sempitnya rumah beliau, pernah ketika sujud tengah malam, beliau menggeser kaki Aisyah yang menghalangi tempat sujud itu. Apabila bercanda, beliau selalu menggunakan kata-kata yang benar dan tertawa dengan senyum. Beliau dengan teliti mendengar pengaduan umatnya dan menyelesaikan perkara mereka. Beliau sangat penyayang kepada setiap orang muslim dan sangat lemah lembut hatinya. Seperti halnya dengan turunnya surat Abasa ketika suatu ketika Rasulullah sedang bersama para pembesar Quraisy. Mereka sedang berdiskusi masalah strategis keumatan dan kebangsaan, yang tujuannya adalah agar para pemimpin Quraisy ini mau memeluk agama Islam. Datang seorang difabel netra, Ummu Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, yang datang mengadukan untuk persoalan-persoalan keagamaan. Namun Nabi melengos atau tidak menggubris apa yang diadukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Maka seketika itu turunlah surat Abasa sebagai teguran kepada sikap yang diberikan Rasulullah kepada penyandang disabilitas. Maka dari situ Rasulullah segera memperbaiki sikapnya dan semakin sangat menghormati semua umatnya, termasuk juga penyandang disabilitas. Ummu Maktum bahkan menempatkan dan mengangkat Ummu Maktum sebagai seorang muadzin setelah Bilal bin Rabah. Bahkan mengangkatnya sebagai seorang khalifah untuk memimpin delegasi dalam ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan oleh Rasulullah. Inilah bukti bahwa Rasulullah adalah figur yang sangat tawadhu, yang sangat menghargai semua umatnya, dan semoga kita bisa meneladani akhlaknya hingga merasakan nikmatnya dan indahnya keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.